Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Di tengah sorotan besar untuk Alvaro Carreras dan Dean Huijsen, Real Madrid sebenarnya punya kabar yang tak kalah penting, kembalinya Eder Militao. Bek asal Brasil itu akhirnya kembali tampil reguler setelah 2 cedera ACL serius dalam 2 musim terakhir. Bagi Xabi Alonso, kembalinya Militao terasa seperti mendapatkan rekrutan baru, karena ia langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan. Saat menghadapi Mallorca, Militao tampil meyakinkan. Ia memenangkan 6 dari 9 duel, masuk 3 besar dalam catatan tackle dan duel udara, serta mencatat akurasi umpan luar biasa, 94%. Statistik itu jadi bukti bahwa ia siap kembali ke level tertinggi. Sebelum cedera, Militao dikenal sebagai duet tangguh bersama Antonio Rudiger. Kini, dengan keduanya tersedia, Alonso punya lini pertahanan yang solid dan berpengalaman. Kerja keras Militao selama masa pemulihan akhirnya terbayar. Ia kembali sebagai salah satu bek terbaik di Eropa, dan Real Madrid pun bisa merasa lebih tenang dengan hadirnya sang pemimpin di lini belakang. Fede Valverde terus menunjukkan betapa pentingnya dirinya, baik untuk Real Madrid maupun timnas Uruguay. Sang gelandang kini fokus membantu negaranya memastikan tiket ke Piala Dunia FIFA. Uruguay hanya butuh 1 poin dari 2 laga tersisa, dan Valverde menegaskan tekadnya untuk segera mengamankan kelolosan. Seperti kata rekan-rekan saya, kami ingin memastikan kelolosan di pertandingan pertama. Kami harus fokus pada tujuan kami dan menikmati momen bersama fans, ucap Valverde. Saat ditanya soal perannya di level klub, pemain berusia 26 tahun itu mengungkapkan rasa bangga bisa menjadi bagian dari Real Madrid. Saya bangga dengan pencapaian saya, bahagia dengan momen yang saya jalani, dan menikmati setiap menit bermain dengan seragam Madrid, ujarnya. Wawancara juga menyinggung Xabi Alonso, pelatih anyar Los Blancos, yang langsung mendapat pujian darinya. Dia berbeda. Saya berusaha menyerap semua ilmunya, sama seperti dulu ketika saya bersama Bielsa di Uruguay. Mereka pelatih unik yang selalu memberi pelajaran berharga, kata Valverde. Dengan dedikasi dan sikap profesionalnya, Valverde kembali menegaskan dirinya sebagai salah satu pilar penting Real Madrid dan Uruguay. Real Madrid mungkin telah melepas Chema Andrés musim panas ini, tapi pintu kembali ke Santiago Bernabeu belum sepenuhnya tertutup. Gelandang berusia 20 tahun itu dijual ke Stuttgart seharga 3 juta euro, namun Madrid menyertakan klausul penting, opsi pembelian kembali dan 50% dari penjualan berikutnya. Langkah ini jadi bukti keyakinan klub terhadap potensinya. Chema langsung tampil impresif di Bundesliga. Dalam 2 laga awal, ia sudah mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Ketangguhan, teknik, dan ketenangan yang ia tunjukkan membuat banyak mata kembali tertuju padanya, termasuk para pengambil keputusan di Valdebebas. Meski belum ada rencana untuk memulangkannya dalam waktu dekat, performa konsisten bisa membuka jalan kembali ke Madrid. Untuk saat ini, Los Blancos membiarkannya berkembang di Jerman sambil terus memantau dari dekat. Bagi Chema sendiri, Real Madrid tetap ada di hatinya. Karena itu, jika progresnya terus berlanjut, pertanyaan besar hanyalah soal kapan ia kembali ke Real Madrid. Kedatangan Jude Bellingham ke Real Madrid sempat memicu perdebatan siapa yang lebih baik dengan Pedri, bintang muda Barcelona. Padahal, keduanya sama-sama peraih Golden Boot dan punya peran vital di klub masing-masing. Meski begitu, cerita menarik muncul dari Pedri. Dalam sebuah wawancara, gelandang Spanyol itu mengaku pernah menjalani uji coba di Valdebebas bersama Real Madrid. Namun, hasilnya mengejutkan, ia justru ditolak oleh Los Blancos. Ketika saya mengikuti tes di Valdebebas, rasanya aneh. Mereka bilang saya tidak memenuhi standar dan saya pulang, ungkap Pedri. Keputusan itu kini jadi pertanyaan besar, mengingat Pedri berkembang pesat hingga menjadi andalan Barcelona, pemain timnas Spanyol, bahkan sempat masuk nominasi Ballon d'Or. Banyak yang menilai tim pencari bakat Madrid kala itu melewatkan kesempatan emas yang sangat langka. Kini, Pedri dan Bellingham sama-sama dianggap sebagai 2 gelandang muda terbaik dunia, dan bayangkan saja seandainya keduanya bisa bermain bersama di satu tim.
Jesus Vallejo kini memulai babak baru bersama klub Divisi 2 Spanyol, Albacete. Dalam wawancara dengan Marca, bek berusia 28 tahun itu mengenang masa-masanya di Real Madrid, sekaligus menjelaskan alasan mengapa ia bertahan cukup lama meski jarang mendapat menit bermain. Vallejo mengaku selalu berusaha berkontribusi untuk tim, meskipun tidak selalu tampil di lapangan. Ia menekankan bahwa sepak bola bukan hanya soal menit bermain, melainkan juga soal memberi energi positif dan menjaga semangat di dalam skuad. Bagi Vallejo, atmosfer saat bermain di Divisi 2 tetap memiliki intensitas tinggi, bahkan emosinya serupa dengan saat ia memperkuat Madrid. Ia mencontohkan laga melawan Almeria, di mana fokus dan tekanannya tak jauh berbeda dengan pertandingan besar di level tertinggi. Meski menyadari sulitnya menembus skuad utama Los Blancos, Vallejo menolak menyerah. Ia bertahan karena ingin belajar, bersikap disiplin, dan terus berkembang. Kini bersama Albacete, ia membawa semangat yang sama untuk tetap berkompetisi di level terbaik yang bisa ia capai. Real Madrid menutup jeda internasional dengan status pemuncak klasemen La Liga. Los Blancos meraih 9 poin penuh dari 3 laga pertama musim debut Xabi Alonso di Liga, meski harus bermain tanpa sejumlah pemain kunci yang cedera. Absennya Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, dan juga Endrick tentu jadi pukulan besar. Namun ada kabar positif, 2 di antaranya, Camavinga dan Endrick, diperkirakan sudah bisa kembali usai jeda internasional. Menurut laporan The Athletic, Camavinga yang cedera pergelangan kaki pada Agustus lalu, siap kembali memperkuat lini tengah Madrid saat melawan Real Sociedad. Begitu pula dengan Endrick, striker muda Brasil yang absen sejak Mei karena masalah otot, juga ditargetkan comeback di laga yang sama. Sementara itu, untuk Bellingham dan Mendy, Madrid masih harus bersabar karena belum ada kepastian kapan mereka bisa kembali merumput. Dengan Camavinga dan Endrick yang hampir pulih, Xabi Alonso bisa bernafas sedikit lega, karena skuadnya perlahan kembali lengkap untuk menjaga momentum di puncak klasemen. Bek tengah Liverpool, Ibrahima Konate, memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa ada kesepakatan baru. Situasi ini langsung memicu spekulasi soal masa depannya, dengan PSG dan Real Madrid disebut sebagai klub yang memantau kondisinya. Laporan dari Foot Mercato menyebutkan bahwa Konate bahkan telah ditawarkan ke sejumlah klub top Eropa, termasuk PSG, Madrid, dan Barcelona. Hal ini membuka kemungkinan transfer jika kesepakatan kontrak baru tak kunjung tercapai. Meski begitu, menurut Football Insider, Liverpool tetap berencana melanjutkan negosiasi dengan sang bek setelah bursa transfer musim panas berakhir. Klub menegaskan tidak ingin kehilangan Konate secara gratis dan menargetkan perpanjangan kontrak sebelum Januari. Koresponden senior PT O'Rourke menambahkan bahwa Arne Slot masih sangat mengandalkan Konate. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, tapi tentu kontraknya menjadi isu besar di Anfield. Januari akan jadi momen krusial bila kesepakatan belum tercapai, ujarnya. Dengan situasi ini, masa depan Konate di Liverpool akan sangat ditentukan dalam beberapa bulan mendatang. Bek Real Madrid, Dani Carvajal, berbicara soal pemulihannya dari operasi ACL sekaligus menyambut era baru klub di bawah arahan Xabi Alonso. Menurutnya, perubahan pelatih memang diperlukan setelah berakhirnya siklus Carlo Ancelotti. Xabi sudah siap, dan kami juga siap dengan konsep-konsepnya, ujar Carvajal kepada Cadena SCR. Ia menilai Real Madrid kini lebih disiplin dan menekan sebagai sebuah tim. Tekanan tinggi dianggap penting untuk perkembangan pemain meski hasil tidak selalu bisa diandalkan. Carvajal juga menyinggung soal persaingan dengan Trent Alexander-Arnold di posisi bek kanan. Ia menilai kompetisi sehat ini justru bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Kami punya kualitas berbeda, itu menguntungkan klub dan pelatih, tegasnya. Soal filosofi kepelatihan Alonso, Carvajal menjelaskan bahwa mantan gelandang Madrid itu ingin melakukan rotasi besar sepanjang musim, bahkan hingga 17 pemain. Rotasi ini diyakini akan menjaga kebugaran skuad dan memberi peran penting bagi semua pemain, termasuk yang hanya bermain sebagai pengganti. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!